Kami Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom atau LPPS Palu, lembaga kami bersifat interdenominasional, berasal dari berbagai gereja yang berbeda-beda, dan kami juga melayani siapa saja, bahkan non-Kristen pun. Fokus pelayanan kami adalah menjangkau dan melepaskan jiwa-jiwa yang terikat dengan kuasa kegelapan atau pelayanan pelepasan, dan yang lebih dikenal adalah pelayanan okultisme. Kami juga membentuk persekutuan mulai dari anak-anak hingga sampai kepada keluarga-keluarga. Dan salah satu yang menjadi saran kami untuk menjadi berkat adalah melalui media sosial yang ada. Dan kami juga membagikan renungan singkat atau membagikan kebenaran firman Tuhan secara singkat melalui video yang akan kami upload setiap hari Rabu dan juga hari Minggu melalui akun YouTube kami, yaitu Pembawa Shalom. Oleh sebab itu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin bergabung bersama kami, silakan mengikuti setiap akun media sosial kami yang kami terapkan di deskripsi video ini. Shalom Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bertemu dengan saya dalam Renungan Pembawa Shalom yang menjadi salah satu program pelayanan Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom Palu atau lebih dikenal dengan LPPS Palu. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh anugerah-Mu kepada kami pada saat ini. Kami ada waktu merenungkan firman-Mu. Tuhan menolong kami dengan kekuatan Roh Kudus-Mu untuk memahami, mengerti kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu yang menuntun kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada masa sekarang ada begitu banyak tanpa kita sadari musuh yang tak kelihatan dalam kehidupan kita. Dan musuh itu sangat berbahaya, bahkan membinasakan kehidupan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu pada saat ini mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema melawan musuh yang tak kelihatan. Sekali lagi, melawan musuh yang tak kelihatan. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 4 ayat 7. Sekali lagi, surat Yakobus pasal 4 ayat 7, dan Bapak Ibu boleh membacakannya lebih lengkap lagi dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Tapi saya berfokus membacakan kepada kita ayat 7. Demikian firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca secara sepintas firman Tuhan ini, maka ada beberapa hal yang menjadi kesan bagi kita tersendiri. Saya secara pribadi ketika membacanya secara sepintas, maka yang saya pikirkan adalah, yang pertama, ketika kita tunduk kepada Allah, maka iblis pasti pergi. Hanya sebatas tunduk, tanpa ada tindakan yang harus kita lakukan. Dan yang kedua adalah, saya pun tidak pernah berpikir bagaimana caranya untuk melawan iblis itu. Apakah hanya sekedar tunduk saja? Maka dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita merenungkan setidaknya ada 3 poin yang menjadi perenungan bagi kita, pertanyaan bagi kita, untuk menghantarkan kita mengerti siapakah musuh yang tak kelihatan itu. Yang pertama adalah, apa arti tunduk kepada Allah? Yang kedua, siapakah iblis itu sehingga kita perlu melawannya? Dan yang ketiga, bagaimana cara kita untuk melawannya? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perlu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan tunduklah kepada Allah. Nah, ada beragam arti tentang tunduk dalam Alkitab. Secara khusus diartikan bahwa tunduk itu merupakan mematuhi perintah. Ketika kita tunduk kepada seseorang, kita taat kepada seseorang. Contohnya adalah ketika seorang karyawan tunduk kepada bosnya, dalam arti dia melakukan segala perintah bosnya, namun ada tujuan yang dia miliki, yaitu karena dia mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya itu, sehingga dia melakukannya dengan ketaatan dan juga dia melakukannya sebagai rutinitas. Namun dalam arti ini, ketika firman Tuhan menyampaikan kepada kita tunduklah kepada Allah, apakah itu yang dimaksud? Apakah hanya sekedar tunduk kepada seseorang seperti karyawan kepada bosnya? Tentu saja tidak. Arti yang sebenarnya diberikan kepada kita adalah dalam ketundukan yang dimaksud, dalam bahasa aslinya disebut potason. Nah,
Tindakan ini dapat diartikan sebagai tindakan seseorang untuk tunduk atau takluk kepada pribadi yang berkuasa di luar dari dirinya sendiri. Nah, ketika kita hanya memahami dari sini saja, maka kita mempunyai pengertian seperti pengertian yang pertama tadi, yaitu seperti seorang karyawan tunduk kepada bosnya. Tetapi lebih daripada itu, firman Tuhan memberi kepada kita petunjuk, atau teks-teks yang lain memberi kita petunjuk juga dalam penggunaan kata ketundukan ini atau tunduk atau hupotasso, yaitu seperti setan takluk dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, seperti istri tunduk kepada suami, seperti gereja tunduk kepada Kristus, rakyat tunduk kepada pemerintah, dan lebih daripada itu, orang yang percaya tunduk atau taat kepada Allah yang berkuasa. Maka saya memberikan kesimpulan kepada kita untuk mengerti apa yang dimaksud dengan tunduk kepada Allah secara khusus dalam teks ini. Tunduk kepada Allah adalah tindakan kita untuk bergantung, berserah dan mengutamakan Dia yang berdaulat, yaitu Allah dalam hidup kita. Sehingga kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan dengan penuh ketaatan serta kesetiaan. Bapak Ibu, ketundukan di sini adalah tunduklah kepada Allah, artinya adalah mari kita menaruh hidup kita sepenuhnya kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, menyerahkan pribadi kita dan mengutamakan Dia sehingga kita melakukan segala kehendaknya dengan kesetiaan dan penuh ketaatan. Nah, kita mengerti ketundukan kepada Allah, tunduk kepada Allah. Oleh sebab itu kita memahami poin yang kedua, sehingga nanti kita mengerti siapakah musuh kita yang tak kelihatan itu, sehingga kita perlu melawannya dan bagaimana cara kita untuk melawannya. Yang kedua adalah siapakah iblis itu. Iblis yaitu diabolos, diartikan sebagai iblis, pemfitnah atau pendakwa. Nah, berdasarkan konteks surat dalam Yakobus ini, ada dua kalau kita mengerti. Yang pertama adalah sesuai dengan konteks jemaat pada saat itu. Orang-orang Yahudi yang percaya yang sedang berada di tengah perantauan, mereka sedang ditindas oleh orang-orang yang dimanapun mereka berada, atau orang-orang yang memimpin mereka pada saat itu, atau penguasa di tempat di mana mereka berada atau di tempat mereka merantau. Mereka dianiaya, mereka ditindas, mereka difitnah, mereka didakwa sehingga mereka mengalami penderitaan. Maka kalau kita memperhatikan secara utuh dalam kitab Yakobus, baik dari awal kitabnya sampai selesai, dia memberikan nasihat kepada mereka supaya mereka bersabar menghadapi pencobaan-pencobaan yang mereka alami, supaya mereka bersabar dengan setia seperti seorang petani yang menanti masa penuaian. Bapak Ibu, ini yang menjadi poin yang pertama. Maka iblis yang dimaksud lebih tepat artinya di sini adalah sebagai pemfitnah atau pendakwa, yaitu orang-orang yang sedang menyakiti mereka, yang mendakwa mereka, pemerintah-pemerintah yang mendakwa mereka pada saat itu. Dan yang kedua adalah yang paling parah, dan ini adalah musuh yang tak kelihatan yang boleh kita renungkan pada saat ini. Bapak Ibu juga dapat membaca, dan saya mengantarkan kita untuk melihat dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Nah, di sana disampaikan kepada kita bahwa sebenarnya yang menjadi musuh atau yang menjadi iblis dalam kehidupan kita yang tak kelihatan ialah keinginan, hawa nafsu yang ada dalam diri. Itulah yang menjadi musuh terbesar. Itu adalah musuh yang terselubung dalam diri kita. Itu adalah iblis yang terselubung dalam hidup kita. Dikatakan di sana, saya coba membacakan kepada kita ayat 1 dan 2. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Dan kamu ingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu, kamu bertengkar, berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa, kamu tidak berdoa dan lain sebagainya. Nah, di sini diberikan petunjuk kepada kita bahwa sebenarnya iblis yang paling berbahaya adalah ada dalam diri kita, yang mengakibatkan kita iri hati, yang mengakibatkan kita menjadi musuh Allah, menjadikan kita sebagai seteru Allah. Berdasarkan teks ini, yaitu keinginan kita, hawa nafsu kita.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, bagian yang kedua ini yang menjadi sesuai dengan tema kita adalah musuh yang tak kelihatan. Apa? Keinginan kita yang melawan kehendak Allah. Doa-doa kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita berdoa hanya memenuhi keinginan kita, hawa nafsu kita. Tapi kita jarang mengikuti kehendak Tuhan. Bapak Ibu, kebanyakan yang menjadi suatu hal yang terbiasa dalam kehidupan kita. Kita rindu, kita ingin Tuhan menjawab doa kita, tetapi kita tidak pernah mau mengikuti maunya Tuhan. Apakah itu benar? Tentu saja tidak. Hawa nafsu kita akan apa? Akan harta, jabatan, kehormatan, seksual kita. Itu terus mendorong kita untuk berlaku yang tidak benar. Ketika kita melihat seseorang mempunyai harta, kita mengingini supaya kita memperoleh hal yang sama. Ketika kita melihat jabatan seseorang, kita mengingini. Padahal belum tentu hal itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Maka itu adalah musuh terbesar dalam kehidupan kita, yang terus bertengkar dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita sudah mengetahui siapa musuh terbesar dalam hidup kita, siapa musuh, siapa iblis yang tak kelihatan itu dalam diri kita. Bukan orang lain, bukan iblis yang terus berjalan, yang bertanduk. Ya memang ada iblis yang terus mengganggu kita. Tapi sebenarnya diri kita yang menyerahkan hidup kita kepadanya. Sehingga kita didapati celah olehnya, maka dia terus bekerja dalam hidup kita. Siapa yang salah? Bukan orang lain, bukan setan itu, bukan iblis itu, tapi diri kita. Maka poin yang ketiga tadi yang menjadi perenungan kita, ketika kita sudah mengetahui apa arti tunduk kepada Tuhan, kemudian siapakah iblis itu, siapakah musuh terbesar itu, maka bagaimana cara kita melawan musuh yang tak kelihatan itu. Bapak Ibu, poin yang pertama tadi adalah tunduklah kepada Allah. Harusnya poin yang pertama yang menjadi cara kita melawan iblis adalah tunduk kepada Allah. Kita hidup bergantung kepada Tuhan. Kita hidup berserah kepada Tuhan. Kita hidup mendekat kepada Tuhan. Kita hidup bersekutu kepada Tuhan. Kita hidup sepenuhnya di dalam Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya bahwa hidup kita ini adalah ada di bawah tangan Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Kita mengutamakan Dia. Jangan mencari yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan mengikuti hawa nafsu kita. Jangan mengikuti keinginan hati kita. Jangan kita mengikuti hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita tunduk kepada Allah? Dan terlebih-lebih dalam ayat 8 dan sampai 10 itu diberikan petunjuk kepada kita dengan lebih jelas, yaitu mendekatlah kepada Allah. Ketika kita mengatakan saya melawan iblis, tapi kita tidak tunduk kepada Tuhan, kita tidak mendekat kepada Allah, kita tidak membangun persekutuan dengan Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bagaimanakah status kita sebagai orang-orang yang percaya? Apakah hanya sekedar status saja? Tentu saja tidak. Bagaimana kita mampu melawan iblis itu? Bagaimana kita mampu mengusir kuasa si jahat itu yang mengganggu kehidupan kita? Bagaimana kita mampu melawan hawa nafsu kita, keinginan kita yang terus bekerja, berbicara, merongrong dalam diri kita ketika kita tidak mendekat kepada Tuhan, ketika kita tidak tunduk kepada Tuhan, ketika kita tidak bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah menahirkan diri dari dosa. Artinya apa? Kita menyucikan diri kita dari dosa kita, karena dosa kita itu yang menjadi musuh terbesar. Dosa kita itu yang menjadi celah iblis dalam kehidupan kita. Dosa itu yang menjadi celah bagi iblis untuk menjatuhkan kita, untuk membinasakan kita. Maka ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, kita telah berdosa. Ketika kita mengingini sesuatu hal yang lebih dari apa yang perlu kita perlukan, mari kita menyucikan diri, mentahirkan, bahkan disampaikan kepada kita. Mari kita berduka cita, ratap dan tangis karena dosa kita. Kita menangisi dosa kita. Supaya apa? Kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, kita tetap rendah diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri kepada Tuhan bahwa kita tidak mampu apa-apa. Kita membutuhkan banyak hal. Kebutuhan kita sehari-hari, masa depan kita, anak-anak kita dalam sekolah, keluarga besar kita, studi kita, dan segala sesuatu apa yang kita rindukan.
Memang perlu kita untuk merencanakan, kita perlu untuk memikirkan, tetapi jangan sampai hal itu menjadi keinginan kita ketika kita terus memusatkan perhatian kita kepada sesuatu apa yang kita pikirkan, sesuatu apa yang kita ingin miliki, sesuatu apa yang kita ingin tempuh. Harusnya kita mengutamakan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan. Tuhan, inilah rencana saya, ini kerinduan saya. Saya tidak tahu apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Tapi saya menyampaikan kepada Tuhan, jika saya salah, Tuhan ampuni saya. Tapi hamba-Mu rindu, biarlah Tuhan yang terus bekerja dalam hati saya, sehingga saya semakin hari mengerti kehendak-Mu. Bapak Ibu, harusnya kita berdoa demikian. Maka dalam ayat 13 dalam pasal yang sama sampai pasalnya yang ayatnya yang ke-17 di sana, Yakobus juga mengingatkan kepada jemaat di sana supaya apa? Supaya mereka jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jangan kita tinggi hati. Jangan kita berlagak tahu, berlagak bisa, tapi sesungguhnya hidup kita tidak bisa tanpa Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita melawan iblis yang tak kelihatan itu, musuh yang tak kelihatan itu. Siapa dia? Diri kita sendiri, keinginan kita sendiri yang terus ada dalam hidup kita. Bagaimana cara kita? Marilah kita merendahkan diri kepada Tuhan, mendekat kita kepada Tuhan, terus bersekutu di dalam Tuhan. Sebagai pengalaman, saya bersaksi di akhir firman Tuhan ini. Beberapa bulan yang lalu saya mengalami hal yang sama. Ada begitu banyak pergumulan saya secara pribadi yang saya gumuli. Pergumulan itu bukan lain daripada diri saya, tapi itu berasal dari dalam diri saya sendiri. Ada keinginan, ada hal-hal yang saya rindukan, sehingga hal itu terus mengguncang pemikiran saya, mengguncang segala sesuatu apa yang saya kerjakan. Saya sedang melayani Tuhan, tetapi itu terus merusak pemikiran saya, sehingga saya khawatir. Apa yang saya lakukan? Saya meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Saya meninggalkan rutinitas saya membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Saya tidak berdoa. Tapi banyak hal yang saya rindukan. Tetapi sesungguhnya di tahun baru ini ada satu hal mengingatkan saya. Kembali membawa hidup saya untuk kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan ini secara pribadi mengingatkan saya bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada dalam diri kita, kita tidak boleh melawan musuh itu ketika kita tidak mengutamakan Tuhan. Harusnya yang paling utama adalah kita menomorsatukan Dia, maka itu menjadi senjata yang paling ampuh untuk melawan iblis yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu saya merindukan, marilah kita di tahun 2021 ini kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Kita memulai sesuatu yang baru. Mari kita melakukan apa yang benar. Mari kita tunduk di bawah tangan Tuhan. Mari kita melawan iblis. Maka iblis itu akan lari daripada kita. Kita melawannya. Saya percaya bahwa kita semua pasti bisa melawannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami menyadari bahwa dalam hidup kami adalah musuh yang terbesar dalam hidup kami. Tuhan firman mengingatkan kami. Oleh sebab itu Tuhan berikan kami kekuatan sehingga kami mampu untuk semakin hari mengoreksi diri kami. Apakah hidup kami telah mengutamakan Tuhan? Apakah kami telah tunduk kepada Tuhan atau tunduk kepada iblis? Tuhan tolong kami, pelihara kami. Tuntun kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap mereka yang mendengarkan firman pada saat ini, Tuhan menolong. Tuhan berkati kami semua dan kami percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.